Ini yang apa, Mbak? Coklat ya? Ini coklat. Coklat sama butterscotch. Terima kasih. Selamat datang, kita kembali lagi di MK Vape Spot. Kali ini kita lagi di Octave Coffee. Ini gue curiga yang punya penyanyi nih. Kalau namanya udah Octave gini nih, gue sih curiga ya. Cuma yang pasti di bawah ada spot buat nyanyi, alias ada spot buat live music di bawah. Betul. Kita sore ini kembali halan-halan. Nih semua tim kita hari ini lagi kerja dari Octave Coffee. Biar nggak sumuk di kantor mulu. Kebetulan di sini tempatnya semuanya ini ya, buat nge-vape semua bisa ya di bawah. Oh aman. Di bawah. Aman sekali Semuanya karena bisa. Ini di pun sini indoor juga boleh. ya, ini yang indoor, ada exhaustnya. Di sini boleh nge-vape, di depan situ juga ada balkonnya, bisa nge-vape juga. Di bawah apalagi? Di bawah apalagi ada yang outdoor banget, Sampai depan kasir pun boleh. Iya lagi bener. Iya, sampai depan kasir pun boleh. Sampai kalian pesan depan boleh. kasir boleh. Mau sambil nge-vape sambil nungguin Mbak mobilnya gitu. Iya. Mau bayarin sambil nge-vape nggak apa-apa. Yang penting jangan boleh. nyembur di kasirnya ya. Betul, inget ya, vape attitude-nya, tolong jangan disembur depan mbaknya yang Iya. lagi jadi kasir, ya. Ini kenapa ada satu nih? Serius banget. Lagi ngedit playernya aku. Oh iya, kerja banget nih, ya kan? Kita lagi di Octave Coffee. Octave Coffee ini adalah salah satu kafe di Tebet yang kebetulan juga ngadep ke deket sama si Taman Tebet gitu. Ya, Tebet lagi. Memang karena kantor kita deket sini ya, jadi kita jalan-jalan deket-deket sini aja. Biar kalau misalkan tiba-tiba Mas Eko, halo pada di mana nih? Bikin Janji ini yo, ada meeting apa ini, kita langsung bisa balik gitu. Oh bisa pulang ya, bukan dia gitu ya? Enggak dong. Siapa tahu dia pengen ikut nongkrong. Mas sini aja mas, meetingnya sini aja mas. Makanannya enak mas. Makanannya enak nih, sini aja meetingnya ngopi-ngopi. Enggak lah ya, kita bisa balik cepat ke kantor gitu. Nah ini posisinya di Jalan Tebet Barat Raya, deket sama salah satu vape store kebanggaan Tebet, yaitu Rumah Tua Vape. Ini rumah Tua Vape ini cuma beda satu bangunan dari sini nih, sebelahnya nih. Jadi kita mau beli cartridge bisa langsung ke betul. sebelah. Beli liquid MK bisa langsung ke sebelah. Betul, di sebelah juga kebetulan stok liquid MK-nya selalu mantap ya. Iya, komplit ya. Komplit, selalu ada, selalu tersedia berbagai macam miligram. Ini kenapa jadi gue promosin tokonya Om Awing nih? Karena si Fadil selalu kalau beli di sebelah. Aduh iya lagi bener. Kalau kita nitip ya. Bener lagi. Kita sebagai warga Tebet, kita adalah pelanggan setia Rumah Tua Vape ya. Tapi ini ya, kalau Fadil belanja jangan dimintain KTP ya. Dia emang vape. Iya. Dia selalu bilang, Tolong masa, ya abang-abang, masa aku dimintain KTP bang karena badan aku kecil. tolong untuk Vaporista di Rumah Tua Vape, ya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, memang badannya begitu kecil. Tapi umurnya dia udah 23 ya. Umurnya Besti. sudah 23, dia sudah legal boleh nge-vape. Memang sering kita titipin buat beli cartridge gitu ya, yang gitu-gitu tuh sering kita titipin. Nah ini ada gestar di bawah. Iya. Ini gestar kita kali ini ya. Waktu itu kita yang di Akna ya, Iya, yang ada Akna gestar yang pertama kali, kucing juga ya. Iya, yang pertama kita ada kucing juga. Sekarang ada kucing juga. Sekarang ada kucing juga. Kucingnya yang ini kucing indoor lagi. Ramah banget dan nggak bau yang jelas. Apanya? Kucingnya dong. Oh, kucingnya tidak bau. Iya. Udahlah kita lanjut dulu kerja bentar ya. Ada yang gue nih dia kayaknya baru pengen nge-vape sih, gimana ya? Gimana apanya? Dia bingung gitu maksudnya. Iya, dia nanya-nanya nih sama gue. Yang pasti nih ya buat vapers newbie, pot users yang masih baru, itu yang pasti pertama pilihan device dulu.
Lo bilangin nih ke temen lo nih ya, pilihan device-nya yang pasti sesuai selera. Ya kan, nggak tahu kan orang doyannya yang warna apa, yang modelnya seperti apa, yang pasti sesuai selera, sama sesuai kebutuhannya. Dia butuh baterainya yang gede atau yang kecil aja nggak apa-apa, tapi dia punya 15 mungkin potnya, nggak tahu ya kan. Pertama itu. Yang kedua, pilihan liquidnya itu dipastiin juga sesuai selera rasanya dan sesuai kebutuhan, terutama soal nikotinnya ya kan. Nggak, kalau misalkan baru-baru masih takut pakai nikotin yang tinggi-tinggi, ini aja nih Gameless Light 9 mg nikotin, aman, light ya kan, rasanya juga enak-enak, ada leci. Terus si Niswa ini lagi pakai yang bubble gum, ada satu lagi yang macchiato, rasa kopi. Nah itu udah cocok lah itu. Sama pastiin juga rasio PG/VG-nya itu sesuai untuk cartridge dari si potnya. Ya kan, biasanya kalau yang aman banget buat di hampir semua pot itu udah pasti 50-50 atau 60-40 itu masih aman. Tapi kalau udah 70 VG, 30 VG itu biasanya terlalu kental untuk beberapa coil atau beberapa cartridge lah. Jadi ya usahakan pemilihan liquidnya aja. Terus kalau misalkan udah datang ke toko atau kemana mau beli masih bingung, bisa juga nanya-nanya sama vaporistanya. Nggak usah malu sama vaporista, dia juga pasti sudah di training dengan segala macam knowledge-nya dia, ya kan, buat ngebantuin elu yang baru-baru ini pada mulai nge-vape gitu. Jadi nggak usah ngenakan lah sama si vaporistanya. Terus kalau buat penggunaannya, ntar dia udah beli nih penggunaannya, ini si cartridge ini abis dipakai bilangin jangan langsung diisep. Tungguin berapa menit? Ya 5 menitan lah. Pokoknya isi, didimin dulu, ya hitungan selagu 2 lagu, ya kan? Selagu 2 lagu baru di isep, karena dia butuh yang namanya priming dulu, biar dia si daleman coilnya nih nyerap dulu, betul. Terus yang penting juga, salah satu yang paling penting menurut gua adalah jangan lapar mata. Subhanallah kalau lapar mata jajannya ya, apalagi untuk anda-anda yang circle-nya ya masih pada apalagi untuk anda-anda ya yang circle-nya pada pakai Hexom ya, pada pakai mod mahal-mahal, geng-geng boroteng itu ya pada pakai Ayo 8, 9, 10, 15 juta. Hati-hati ya atas lapar mata. Jangan sampai lapar mata. Kalau lapar mata kebanyakan nggak kepake, mulut cuma 1, paru-paru cuma 2. Ngapain lu punya device 25? Ya kan, 1 aja sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau nambah ya nggak apa-apa. Asal jangan lapar mata. Terus yang pasti juga jangan sembarangan nyobain vape. Terutama sebagai seorang newbie, gue bukannya mau mengecilkan ya. Gue bukannya mau meremehkan, tapi biasanya kalau yang newbie kan kadang-kadang masih belum tahu nih sensasi nikotin yang berat itu seperti apa. Terus kalau misalkan ternyata dia nggak suka dingin tapi dapat liquid yang dingin banget gitu kan, takutnya kaget, takutnya nggak sesuai, takutnya nggak cocok. Kalau misalkan ada vape-nya temen nih, lo penasaran gitu kan, tanya aja dulu nih vape lo atau pot lo liquidnya pakai apa. Terus setupnya gimana, ini cocoknya gimana. Gue tuh sukanya, misalkan gue sukanya yang fruity dingin. Ternyata punya temen gue creamy gitu kan, yang rasanya yang kue-kue gitu. Gue nggak cocok nih, udah gue nggak usah maksain nyoba lah. Itu kan takutnya juga nggak cocok sama kitanya, malah bete ntarnya. Itu. Dan satu aturan untuk vapers baru yang harus dijalani. Uapnya jangan lupa dibuang. Jangan lo isep, tawa lagi lo. Jangan lo isep, lo telan, dibuang. Makanya kembali lagi ke attitude vaping yang kemarin kita udah bahas juga ya. Karena uap itu harus dikeluarkan, makanya kalian nge-vape, nge-pot jangan sembarangan. Ya, kalau misalkan di sini di Octave Coffee aman. Di mana-mana bisa nge-vape. Di mana-mana bisa ngebul santai. Yang penting tidak mengganggu sekitar lo, ya kan? By the way, ini sembari kita lagi ngomongin Octave Coffee juga, ini tadi gue udah pesan beberapa cemilan dan ada minuman juga. Nih ada pesan coklat, gue ada pesan ini kopi butterscotch ya. Ini buat vapers lama pasti
familiar lah ya sama rasa-rasa butterscotch dari liquid-liquid kita zaman-zaman 2015, 2016 itu ya. Makanya gue juga tadi tertarik untuk mesen yang ini karena gue inget rasa butterscotch yang dulu pernah ada di skena vape kita. Cemilannya juga tadi kita udah mesen beberapa, udah mulai dicemil-cemilin juga. Nih yang depan gue juga udah mulai nyemil-nyemilin. Yang pesen kita. Yang mesen kita dia yang wow. Lagi dibahas dicomot, bagus sekali, bagus. Ya udah, itu aja tadi, Cok. Lu bilangin ke temen lu tuh ya. Udah gue kirim tadi. Udah lu kirim tadi. Oke deh, siap. Banget sih bawaan berat-beratin tas lagi. Ya iya dong, masa ya iyalah lu bawa 1, 2, 3, 4. Potnya 2, modnya 2. Udah lah, kalau misalkan hari-harian bawa vape tuh nggak usah banyak-banyak. Ini juga buat teman-teman semua nih ya. Ini gimana sih caranya biar setup vape kalian buat harian tuh nggak ribet gitu loh. Ini jangan kayak Niswa nih ya bawa modnya 2, bawa potnya 2 juga gitu kan. Maksud saya kan jadinya kayak kan biar enak tuh, maksudnya beda-beda tuh. Betul juga. Tapi ya itu tadi yang Niswa keluhkan, tasnya jadi berat, bawaannya jadi banyak, ya kan. Liquid kan 1 RDA 1 tank 1 pot 1 liquid gitu kan. Berarti ini bawa 4 device sama 4 liquid. Kebanyakan deh kayaknya ya. Kalau gue boleh saran sih buat harian paling bawa 1 sampai 2 aja, 3 udah maksimal lah. Nih even gue aja cuma bawa pot 2 pot sih ya, 2 biji simple ya. sama liquid ini satu lagi mana liquid gue sama ini udah gue cuma bawa ini doang. Nah ini menurut gue ini udah sebenarnya udah ideal banget, cukup ya? Udah simpel banget. Gue punya liquid juga ada yang ngebedain gitu kan, yang satu ini freebase, yang satunya Saltnik. Satu 9 mg, yang satu 35 mg Saltnik. Ini udah sangat cukup buat gue menjalani hari-hari. Kan lu juga hari-harian nggak cuma nge-vape doang kerjaannya ya, kecuali ente kerjaannya reviewer. Ya kan, kalau ente kerjaannya reviewer bawa liquid banyak-banyak, bawa device banyak-banyak, nggak apa-apa ya. Mungkin lu harus ngetes si device ini ya kan, buat ngasih review ke orang. Tapi kalau misalkan lo pekerja biasa, lo bukan reviewer, lo bukan introducer. Apalagi kalau keluar ya. Nah, apalagi kalau keluar harus bawa tas gitu kan, banyak banyak barang. Berat. Kayaknya berat deh dan bakal ngerepotin banget, terutama untuk orang-orang yang mobile gitu ya. Iya. Terus kalau buat temen-temen yang pada bawa mod gitu kan, kayak mod pakai RDA, pasti kan kepikiran buat bawa toolkit. Ya. Baterainya harus double. Obeng, tang, baterai juga bener tadi belum kapas gitu kan. Terus mungkin ada coil gantinya atau ada kawat gulungan gitu kan. Itu juga ya bisa kalian bisa kalian bikin simple. Kok gue jadi bingung ya? Itu bisa kalian bikin simple dengan cara menjadikan si tools itu semua jadi satu tempat gitu loh. Jadi sekarang kan udah banyak juga yang jual ya, mau di toko, mau di online, mau di toko offline, mau toko online, udah banyak banget yang jual si case-nya itu atau toolkit yang sudah sama case-nya gitu. Itu kalau buat harian, buat kalian tiba-tiba RDA-nya, aduh kapasnya gosong nih, itu udah cukup banget gitu. Kalian bawa satu case itu sama bawa baterai cadangan pastinya kalau kalian pakai electrical mode yang pakai baterai 18950, 350 atau baterai-baterai lainnya yang lepasan itu juga harus disimpan yang bener. Kalian pakai case baterai yang plastik itu ya kan, biar nggak mencar-mencar nih di tas kalian, biar nggak kena kunci daripada ntar korslet meleduk tas lo. Logam ya kan. Nah terus kalau kalian juga udah disimpelin bawaannya, udah misalkan cuma bawa gini doang gitu ya, udah cukup, nggak usah bawa barang banyak-banyak lagi. Misal suka ada tuh orang-orang yang pakai pot terus bawa kartis cadangan. Oh iya.
Iya kan? Aku juga suka gitu sih. Maksud gue, zaman sekarang itu vape store udah di mana-mana. Kalau habis tinggal gosen bisa. Kalau habis tinggal gosen, kalau habis tinggal mampirin vape store yang deket, tinggal googling vape store terdekat gitu kan, itu udah pasti banyak. Sekarang tuh udah banyak banget, di Tebet aja udah lebih dari 10 kayaknya toko vape, iya nggak sih? Iya, betul. Termasuk yang sebelah kita ini. Dimanapun ya, di setiap sudut manapun ada toko vape vape tuh udah di mana-mana, jadi kalian udah nggak usah bawa cadangan terlalu banyak, nggak usah ribet-ribet lah ya. Terus yang pasti ini penting banget buat yang mau bawa-bawa vape untuk kalian kerja, untuk kalian jalan, pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari, pastikan semua yang ada isi liquidnya, misalkan botol, cartridge, atau ada tank seperti ini, pastikan tertutup rapat. Oh ya, biar nggak bocor ya, biar nggak kotor yang ada di tas ya. Betul, agar kalian tidak seperti saya 3 tahun lalu harus mengorbankan 1 buah tas isinya lengket karena liquid ya Mas. Betul. Saya bawa liquid bule bolu 60 mili, tidak kenceng, ternyata di motor terbuka, akhirnya terburai lah semua. Becek 1 tas ya kan, jangan diulangi kesalahan saya. Kayaknya tutup rapat. Pasti sih. Ya, sengganya kena apa gitu yang bocor-bocor dikit-dikit gitu kan. Gosong. Nah itu juga tuh kalau yang mau dibawa-bawa, jangan lupa dimatiin ya. Jangan lupa dimatiin, dikunci, minimal dikunci. Minimal dikunci kan, kalau mod-mod yang kayak gini nih sekarang kan bisa ada fitur dikunci gitu kan, jadi nggak bisa firing gitu. Nggak bisa ke firing. Kalau misalkan lagi di dalam tas terus kegencet taunya ketekan terus Allah beneran nyala lagi beneran. Kalau nggak dimatiin ya. Terus kepencet gitu kan berabe, dimatiin aja. Dan kalau misalkan mau lebih aman lagi, si vape yang bisa dibuka baterainya ini, cabut aja baterainya. Ntar udah sampai barulah. Bisa dilepas ya, biar nggak. Pot bisa dilepas. Pot bisa dilepas. Untuk beberapa pot yang ada on off-nya kayak punya Niswa ini, ya bisa dimatiin. Atau kalau misalkan yang kayak punya gua ini nggak ada on off-nya, ya ini cukup dicabut aja. Ya, apalagi kalau kalian berkendara motor gitu kan, yang kalian pakai kendaraan umum kan nggak mungkin juga lu nge-vape di jalan gitu. Betul. Udahlah mendingan dicopot aja, taruh yang bener, naruhnya juga dengan tempat yang tepat di tas kalian, nggak berat-berat, nggak banyak-banyak, nggak banyak-banyak perintilan. Nggak kayak gini ya? Nggak kayak gini, pokoknya di rumah bikin boleh lah ya, setup kalian sesimpel mungkin untuk di luar rumah. Kalau di rumah mah terserah. Iya, bebas ya. Kalau di rumah mah bebas, lu mau pakai 10, lu mau langsung diisep sekali gitu juga bodo amat urusan lu. Cuma kalau lagi di luar, walaupun ini tidak mengganggu kenyamanan orang ya, tapi ini demi kesimpelan atau kesederhanaan bawaan vape kalian. Gitu. Jadi kalian juga nge-vape nggak ribet, nggak jadi beban. Ini kebetulan udah sore, udah makin gelap juga, sudah hampir maghrib. Kita bentar lagi lah ya. Bentar lagi lah kita cabut ya. Bentar lagi lah, ini gue ngelarin ini bentar dulu deh ya. Cut anjing. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita di MGP Spot kali ini, karena kita juga sudah mau pulang ke kantor lagi, udah mulai agak gelap ya, kita sudah mau persiapan kembali ke kantor untuk kembali ke rumah masing-masing. Buat teman-teman yang mau main ke Octave Coffee, mau hangout di sini, mau nongkrong di sini, mau kerja, tadi juga kita banyak kok sekitar kita yang pada datang buat kerja, buat meeting online, buat meeting offline bahkan di sini. Tuh bisa banget di sini, bebas mau nge-vape di mana aja, mau di dalam sini bisa, mau di balkon depan bisa, mau di bawah di sofa bisa, mau di bawah yang di payung-payung juga bisa. Semuanya bisa nge-vape di sini ya. Bisa, semuanya aman banget mau nge-vape di sini ya. Mau indoor outdoor semua bisa. Betul, bisa datang langsung ke Octave Coffee. Ini gue nyontek dikit, di Jalan Tebet Barat Raya nomor 20A di Tebet pastinya ya. Jalan Tebet Barat Raya nomor 20A. Ini pokoknya patokannya lurusannya Taman Tebet. Iya, Taman Tebet tinggal lurus. Tuh, pokoknya kalau udah ketemu Taman Tebet, udah lurus aja. Di Jalan Tebet Barat Raya. Sebelahnya RTV. Tuh ya, dekat banget. Ini cuma beda 1 bangunan sama RTV. Patokannya gampang banget kalau mau ke sini. Yaudah, itu dulu. Cukup
sekian MK Freshpot kali ini. Jangan lupa saksikan video-video lainnya di YouTube MK Brewer. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya MK Brewer, terutama buat kalian-kalian yang mau melihat kebodohan-kebodohan dari tim kita yang hari ini kalian lihat di sini ya. Kalian bisa lihat versi lebih dongonya lagi di TikToknya @mkbrewer, di follow aja ya. Gimana Liso, sudah siap? Weh, dia udah siap. beres, gue yang belum beres-beres. Ya udahlah, Sampai sampai ketemu lagi. di MK Freshpot selanjutnya. Bye.